Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto ya. Kali ini kita akan memasuki ya modul bagian ke-6 ya mengenai crypto smart money, yaitu di sini kita akan membahas ya market structure ya bagian pertama. Apa sih konsep market structure dalam smart money konsep? Jadi kan kalau teman-teman mempelajari ya di dalam traditional ya technical analysis, teman-teman pasti juga ya mempelajari apa yang namanya market structure ya atau struktur market. Jadi di dalam smart money konsep pun ya, teman-teman juga mempelajari ya mengenai market structure, di mana di dalam SMC itu market structure itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah bullish structure dan juga bearish structure. Di mana dalam bullish structure ya market itu cenderung ya membuat higher low dan higher high secara konsisten. Di mana di bagian kanan ya, ketika market ini dalam fase bearish, dia membuat ya lower high dan juga lower low yang konsisten juga. Jadi teman-teman harus memahami ya market ini dalam keadaan apa? Bullish atau bearish ya. Sebelum teman-teman juga mengeksekusi ya menggunakan smart money konsep. Namun apa sih yang membedakan ya structure market smart money dengan conventional structure market? Karena kan tadi ada terms-nya higher high ya, ada terms-nya higher low juga. Yang mana dua konsep itu kan sering juga kita dengar ya dalam kayak traditional ya technical analysis atau traditional technical research. Jadi di sini bedanya ya. Di dalam smart money ya, ini kita melihat ya dua konsep, yaitu satu adalah break of structure atau tadi bisa kita sebut ya dalam BMS atau break market structure. Yang kedua di sini adalah liquidity grab ya atau stop hunt atau SH ya. Yang mana kalau break of structure ya, ini keadaannya di mana dalam struktur market ya harga ini berhasil close ya di atas ya atau di bawah titik harga tertentu ya, mengindikasikan ya valid breakout ya atau breakdown. Jadi itu bisa dijadikan suatu trigger ya ketika terjadi break of structure untuk kita melakukan ya suatu pembelian long atau penjualan short. Dan yang kedua ya di sini ketika terjadi liquidity grab ya atau stop hunt yang udah kita bahas ya sebelumnya, di mana market ini sering ya mengecoh ya para early longer ya atau para early shorter ya sebelum dia return to origin ya atau kembali ke arah yang diinginkan. Jadi sering sekali ya terjadi liquidity grab di dalam struktur ya, market ketika kita menerapkan ya smart money konsep ini. Nah, pertama kita akan membahas ya BOS dulu ya, break of structure, atau bisa kita sebut juga dengan BMS ya, atau break market structure. Seperti ini ya. Jadi ini adalah ilustrasi dari break of structure. Di mana di sini harga itu naik ya. Kemudian di sini terbentuk suatu titik high dan juga di sini harga turun ya. Dan setelah itu harga break ya dari titik high-nya ini untuk kemudian dia melanjutkan naik lagi ke atas. Oke. Jadi ketika harga valid ya breakout dari sini, kita bisa ya menyatakan ya kalau terjadi break of structure atau break of market structure yang valid seperti itu. Ini adalah contoh dari daily chart ya Bitcoin. Ketika di sini harga itu naik, oke. Di sini timbul suatu titik high. Setelah dari titik high ini ya harga turun dan kemudian titik high ini dites lagi ya dan harga break ke atas, sehingga di sini bisa dikatakan ya sebagai suatu valid ya BOS ya atau valid BMS karena sudah terjadi ya suatu break structure. Jadi high-nya di sini kan sudah tidak valid lagi karena sudah berhasil ditembus ya harga naik ke atas seperti itu. Selanjutnya ya ini adalah break of structure ya ketika harga ini turun ya. Jadi ketika harga ini turun ya di sini mengalami dead cat bounce, oke. Dan kemudian harga break di sini sebelum ya harga bergerak ya ke bawah atau bisa disebut ya kita ini adalah valid ya breakdown. Ini contohnya seperti ini ya. Ini adalah daily chart juga ya di Bitcoin di mana harga ini turun ya membuat dead cat bounce dari titik low ini, kemudian low ini kembali dites ya, tapi tidak berhasil. Dan setelah low ini tidak berhasil dites ya, harga justru turun ke bawah ya, menyebabkan terjadinya suatu valid ya break of structure atau valid break market structure. Di mana ini adalah suatu trigger ya bagi kita untuk melakukan suatu penjualan ya atau sell short. Di mana ketika di sini kita sell shorting di sini ya harga terus bergerak turun dan kita memperoleh keuntungan ketika ya market turun atau harga bergerak ke bawah. Selanjutnya kita membahas yang mengenai liquidity grab atau bisa juga disebut dengan stop hunt ya dalam konsep liquidity sebelumnya. Jadi apa sih liquidity grab ya? Gimana sih konsep stop hunt dalam market structure-nya smart money konsep ini? Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita menggambar di buku technical analysis yang biasa, oke, ketika harga itu naik ya dan retest ya, resistance sebelumnya jadi support. Ini digambarkan begitu perfect, di mana ada suatu flip ya, support to resistance or resistance to support, yang mana benar-benar flawless gambarnya.
Tapi kenyataannya ya, approach dari smart money konsep ini jauh lebih realistis ya daripada traditional approach. Kenapa di sini lebih realistis ya? Karena di sini kita melihat ya, gambarnya itu nggak selalu perfect. Oke, ketika resisten ini tertembus dan dites lagi sebagai support, apa yang terjadi itu harga justru sering ya melakukan liquidity grab dulu ke bawah. Seakan-akan ya support ini gagal ya dites dan harga akan bergerak lagi ke bawah. Namun apa yang terjadi justru di sini terdeviate dan harga naik ke atas dan terus ya membuat struktur higher high ya, dan higher low yang baru dengan melakukan liquidity grab atau stop hand dulu ke area sebelumnya. Jadi ilustrasinya selalu seperti ini. Kita melihat ya, ini adalah contoh dari chart H1 dari Bitcoin. Harga naik ya, kemudian menembus resistance yang ada di sini. Oke, kemudian resistance di sini tertes ya sebagai ya resistance turns ya into support. Dan apa yang terjadi ketika harga mendekati support? Harga dibuat turun dulu ya, seakan-akan harga ini tidak berhasil ya testing the support. Namun apa yang terjadi ya? Liquidity grab-nya diambil dulu di sini ya, digunduli dulu ya para early longer di sini. Setelah mereka terstop loss ya, harga terdeviate naik ke atas. Itu pun juga ya, sama ya, ketika di sini resisten berhasil tembus ya, harga melakukan liquidity grab dulu ya untuk membunuh ya para early ya longer di sini dan juga para breakdown shorter yang mana terjebak ya di sini dan harga kemudian bergerak ke atas. Jadi ini adalah konsep liquidity grab atau stop hunt dalam struktur market ya ketika kita membicarakan ya konsep dari smart money. Karena lebih sering ya atau hampir 80% yang terjadi seperti ini. Jadi teman-teman jangan membayangkan support dan resistance yang flip begitu rapi seperti dalam buku-buku technical analysis. Karena yang terjadi selalu terjadi SH dulu ya, selalu terjadi liquidity grab dulu sebelum harga bergerak ya ke arah yang kita inginkan. Jadi kadang teman-teman ini nggak sabar dulu, terstop loss dulu, udah panik duluan, ternyata harga terdeviate dan dia return to origin atau terjadi RTO. Begitupun dalam keadaan yang bearish ya, di mana harga ini selalu membuat ya lower high dan juga membuat lower low ya, di mana di sini harga turun ya, kemudian testing ya, the support ya as a resistance. Namun harga itu selalu diangkat dulu ya, seakan-akan dia breakout dan akan terjadi CSOCH atau change of character. Namun di sini yang terjadi ya justru terjadi suatu liquidity grab, di mana di sini ya buy side liquidity-nya diambil, BSL-nya diambil, kemudian harga return to origin dan kembali turun. Begitupun di sini ya terjadi suatu penembusan ya di dalam area resistance ya, yang sebelumnya support yang dites, yang mengindikasikan harga ini seakan-akan kayak break ya dalam terjadi perubahan change of character di sini. Namun yang terjadi di sini justru ya liquidity gap atau stop hunt dan harga kembali turun ke bawah. Nah, ini adalah contoh ya dari Bitcoin H1 ya. Di mana harga ya first ya move-nya itu adalah bearish, kemudian di sini mengalami dead cat bounce. Ya, area ini dites ya sebagai resistance, tapi harga seakan-akan break dulu ke atas ini. Namun ternyata dia tidak break ya, ternyata dia justru terjadi stop hunt. Dan kemudian harga return to origin dan kembali turun. Jadi udah paham ya konsep break of structure dan liquidity grab, yang mana most of the time ya market itu tidak sesempurna buku-buku yang digambar di technical analysis. Bahwa kita harus menganalisa ya, terjadi suatu break of structure dan juga ada kemungkinan terjadi suatu liquidity grab atau stop hunt sebelum harga bergerak ya ke arah yang diinginkan ya atau return to origin. Oke, saya Alvesting dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.